Jadi ini adalah Moondrop Aria, Moondrop terbaru yang pada dasarnya adalah IEM mereka yang KXSS, terus kita bikin lebih murah, terus kita coba bikin lebih bagus juga. Dan menurut gua di harga 1 juta, 1.100.000, ini IEM yang cukup bagus. Dan untuk detailnya tonton saja review ini, dan sebelum kita mulai reviewnya gue mau disclaimer aja. Unit ini gue beli sendiri dari Kuping Manja, distributor Moondrop resmi di Indonesia. Gue gak terafiliasi dengan brand atau store manapun, jadi review ini sepenuhnya opini gue saja. Ya gue beli ini pakai duit sendiri, dan ya gue udah sebelumnya gue nggak sengaja pre-order dari toko lain juga sebelumnya, karena gue nggak tahu ini bakal ready stock secepat itu. So ya, oke. Nah, kita bakal mulai dari build dan packaging dulu. Jadi build dan packagingnya si Aria ini nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas, jadi cepat aja. Shellnya nggak berubah jauh dari macam Moondrop Starfield. Ini over ear, dia ada 2 vent di dalamnya. Shellnya cukup nyaman. Gua gak ada banyak masalah. Ini shellnya juga dicat gitu ya. Ini catnya sekarang lebih matte gitu sih dibanding lebih doff gitu ya dibanding Starfield. Gue nggak tahu seberapa tahannya lecet ataupun coak gitu ya dibanding si Starfield segala macam yang shellnya kena cat gitu. Tapi gue kebayang sih kalau lu mungkin harus lebih hati-hati pakai ayam ini, nggak boleh terlalu dibanting-banting ataupun digesek-gesek shellnya ya. Gue takut catnya lepas aja. Banyak orang yang suka di clear coat gitu ya, pakai macam apa namanya kutek gitu. Gue nggak tahu itu bisa atau enggak, dan gue sebenarnya nggak terlalu menyarankan. Tapi ya mungkin lo bisa browsing dan temuin solusi untuk itu. Tapi ya selain itu gue nggak ada banyak masalah komplain soal shellnya. Gue cukup nyaman pakai shellnya, no problem whatsoever. Kedua adalah kita mau ngomongin kabelnya. Kabel si Moondrop Aria ini menurut gue ini termasuk salah satu kabel terbaik yang gue pernah pakai dalam masalah fungsionalitas. Untuk masalah cakep atau enggak, menurut gue itu jauh lebih subjektif kok masing-masing orang. Tapi gue pribadi gue kurang demen karena ini kabel entah kenapa gue nggak bisa bikin lurus, benar-benar lurus. Setelah gue beli dan gue keluar dari boxnya, kabelnya tuh ada macam lekukan gini terus, dia nggak bisa benar-benar lurus. Tapi untuk masalah dari splitter ke bawah ini nggak ada lekukan apa-apa nih, no problem at all. Jacknya juga angle jack, tapi angle jacknya agak jauh, jadi kalau misalkan lu colok HP juga ini masih agak narik gitu ya, mungkin itu bisa menjadi problem. Chin slidernya berfungsi dengan baik, no problem di situ. Dan mikrofonik kabel ini benar-benar rendah sekali. Ini mungkin termasuk salah satu kabel dengan mikrofonik terendah yang gue pernah pakai. Dan gue suka kabel ini karena hal tersebut. Karena kalau gue goyang-goyangin selama chin slider gue pakai dengan benar, suara mikrofonik dari kabel itu benar-benar kecil banget. So ya, menurut gue tuh luar biasa sekali. Dan selain itu lu juga seperti biasanya lu dapat box waifu-nya Moondrop gitu ya. Tampaknya ada beberapa orang yang membeli ayam Moondrop karena pengen boxnya. Gua pribadi bukan orang yang tipe nge-koleksi box, jadi gua nggak terlalu bisa relate. Tapi boxnya menurut gue cukup bagus, dan bahkan ini pun desainnya menurut gue cukup menarik. Lu ini dapat kayak macam corak dalam warna rose gold gitu ya. Ini sebenarnya ini warnanya lebih agak rose goldan gitu, corak-corak di ayamnya ini. Cuman gua nggak ada pencahayaan yang cukup bagus biar ini terlalu kelihatan, karena ini rose goldnya benar-benar subtle banget, dia nggak terlalu mencolok lah. Dan entah kenapa boxnya ini baunya agak berbeda dengan bau box Moondrop pada umumnya. Entahlah, gue cuma merasa gue harus sebut itu aja karena ini jarang sekali gue dapat box baru yang baunya kayak gini, aneh. Dan selain itu lu juga dapat case soft case, standar, nggak waterproof nggak apa-apa, tapi ya udahlah cukup lah buat bawa ayamnya. Lo dapat 6 pasang ear tips sama ear tips yang udah dipasang di ayam tersebut, dan udah itu doang yang lo dapat untuk masalah aksesoris dan build. Oke. Sekarang kita ngomongin sound yang ditunggu-tunggu sama orang. Secara umum soundnya si Aria ini lebih ke arah tuning Harman. Dia ada emphasis di bass dan ada cukup naik juga di upper mid dan lower treble. Dan dia tuh suaranya lebih kayak bisa dibilang agak U-shape gitu ya.
Tapi untuk lebih detailnya kita mulai aja dengan bassnya dulu. Oke, bassnya si Moondrop Aria ini kuantitasnya cukup banyak. Terutama sub bassnya lebih banyak pada mid bassnya. Sub bassnya menurut gue cukup bagus, dan slime-nya tuh bener-bener menurut gue enak banget. Kalau lu bass head akut gitu ya, mungkin ini bakal kurang buat lu. Tapi kalau lu secara umum lu suka bass yang cukup banyak, menurut gue ini mesti ya pas lah buat lu. Untuk masalah mid bassnya juga cukup banyak kuantitasnya, tapi tidak sebanyak sub bassnya. Punch dan kick ini cukup bagus untuk masalah mid bass. Jadi kalau lu suka dengan EDM segala macam gitu ya, asal lu kalau bukan bass head akut, menurut gua kuantitasnya cukup lah, enak lah dengernya. Kontrol di bassnya juga cukup bagus. Dia lumayan tight bassnya, tapi nggak tight amat, dan speednya pun nggak terlalu cepat. Jadi kalau misalkan lu suka dengerin lagu kayak metal segala macam yang mungkin bassnya tuh benar-benar cepat, mungkin ini bakal agak ketinggalan untuk lagu-lagu tersebut. Tapi untuk lagu-lagu lain mesti no problem. Kalau misalnya lu suka dengan Dragon Force misalnya, nah mungkin ada masalah. Setelah itu masalah bassnya juga ada ngebleed ke mid range sedikit, tetapi menurut gue itu bukan problem besar, cuman gue sebut aja. Oke, untuk masalah mid range-nya menurut gue cukup bagus. Gue nggak bisa komplain banyak soal mid range-nya. Mid range-nya lebih ke arah dia lumayan tebal, tapi nggak terlalu tebal. Note thickness-nya pun di mid range juga menurut gue nggak terlalu tebal amat. Separasi dan detail di mid range-nya juga oke banget untuk di price range ini, ataupun di atasnya juga lumayan, menurut gue lumayan kompetitif. Mid range-nya di upper mid-nya untuk vokal perempuan, violin segala macam dia lumayan maju. Jadi mungkin kalau lu suka dengerin J-pop segala macam, ini mungkin bakal cocok buat lu gitu ya. Apalagi lu suka dengerin lagu anime segala macam gitu-gitu yang banyak vokal perempuan atau ya begitulah, mungkin ini bakal cocok lah buat lu. Dan untuk lower mid pun seperti tadi gue bilang, dia juga masih ada lumayan tebel, tapi nggak tebel amat. Jadi untuk vokal cowok segala macam menurut gue masih cukup lah tebelnya. Sekarang kita bakal ngomongin bagian yang mungkin gue paling nggak suka soal si Moondrop Aria, yaitu adalah masalah treble-nya. Jadi treble-nya si Moondrop Aria ini tuh agak grainy gitu ya, dia nggak terlalu smooth. Apalagi di lower treble-nya. Lower treble itu lumayan maju, dan menurut gua dia agak ya grainy, kasar gitu. Jadi nggak bener-bener nggak se-smooth kayak macam katakanlah Starfield gitu ya. Bagi sebagian orang, kalau misalnya lu kalau misalkan lu nggak ada problem sama treble-nya, good. Tapi kadang ada beberapa orang seperti gua yang lumayan sensitif terhadap hal tersebut. Jadi ya, gua sebut itu aja. Tapi walaupun dia treble-nya nggak terlalu smooth, untuk masalah sibilance dan splashiness dia nggak terlalu banyak masalah. Dia nggak terlalu sibilant sama sekali. Sibilance masih direpresentasikan dengan cukup baik, tapi dia nggak over gimana, dan dia juga nggak ada masalah splashiness karena kontrol di treble menurut gue cukup bagus. Detail dan separasi di treble juga menurut gue oke banget, nggak ada problem di situ. Untuk speed treble-nya menurut gue juga speednya oke. Tapi kalau misalkan lu dengerin kayak Dragon Force segala macam, dia bakal buyar. Menurut gue dia kurang cepat treble-nya. Extension treble juga menurut gue bukan yang terbaik. Extension treble-nya di kuping gue tuh berhenti di 17k. Sekitar dari 16k gue udah mulai ngerasa dia tuh udah mulai roll off. So ya. Selain itu gue rasa kita bakal ngomongin soundstage and imaging si Moondrop Aria. Jadi soundstage and imagingnya Moondrop Aria ini agak menarik, karena kalau misalkan ini kepala gue, soundstage-nya si Moondrop Aria tuh lebarnya tuh hampir selebar kepala gue. Jadi menurut gue itu cukup bagus. Tapi untuk masalah depth, kalau misalkan ini depan dan ini belakang kepala gue, kalau misalkan ini tengah kepala gue, si Moondrop Aria tuh suaranya tuh ya hampir lah sampai ke muka gue. Belum sampai ke muka gue, tapi hampir lah. Menurut gue cukup bagus depth-nya. Dan walaupun itu dibandingkan kalau misalkan kayak YM lain kayak katakanlah kayak yang barusan kita review si Ford Acoustic S8 Plus, mungkin tuh kelihatannya jelek gitu ya. Tapi menurut gue ini presentasinya masih cukup luas.
So ya, yang jadi problem sama si Arya adalah bagian berikutnya, yaitu adalah imaging. Gua bukan orang yang terlalu sensitif sama masalah imaging. Biasanya gua imaging itu cukup gampang untuk gue persepsikan, tapi gue pun gak bisa persepsikan sampai detail gimana banget. Makanya rata-rata review gue tuh gue cuman sampai akurasi kayak 45 derajatan. Dan si Arya ini imagingnya nggak terlalu bagus. Imagingnya suara apa, asal usul suaranya gitu ya, gue tuh cuma bisa dapetin akurasi tuh kira-kira kayak 60 derajatan, kadang malah lebih rendah. Jadi gue cuma bisa tahu kayak, oh ini dari depan kanan, depan kiri gitu ya. Gue nggak bisa benar-benar akurat di mananya di antara itu semua. Gue nggak tahu apakah dia lebih ke sini, apakah dia mungkin lebih ke sini lagi. Agak kurang jelas di Moondrop Arya. Tapi selain itu gue bilang masih cukup lah. Tapi kalau lu pakai ini buat gaming mungkin, apalagi FPS segala macam, mungkin bakal kurang cocok. Cuma gue sendiri, gue pun gak terlalu kompetitif untuk masalah gaming segala macam, jadi gue nggak bisa komentar banyak. Karena gue biasa nggak terlalu perhatiin masalah suara step segala macam. So ya. Sekarang mungkin bagian yang udah ditunggu-tunggu orang, yaitu adalah pembandingan ini dengan Starfield. Unit Starfieldnya saat ini gue udah nggak pegang lagi, sayangnya. Tapi gue udah sempat bikin comparisonnya. Gue udah coba dengerin antara Starfield dan Arya. Dan menurut gue versus si Starfield, si Moondrop Arya ini memang cukup identik, tapi masih lumayan berbeda. Jadi si Arya ini suaranya, sub bass-nya kuantitasnya masih lumayan mirip. Tapi mid bass-nya si Arya ini lebih sedikit. Tapi overall mid bass dan bass-nya secara umum menurut gue si Arya tuh lebih tight dikit. Dia lebih ke control. Dan dia juga ada lebih sedikit bleed ke mid range dibanding si Starfield. Nah, untuk mid range ya, si Arya ini tuh lebih apa ya? Dia lebih tipis dikit dibanding si Starfield. Nggak terlalu banyak, tapi lebih tipis dikit, lumayan berasa. Jadi kalau misalnya lu udah suka presentasi mid range si Starfield, mungkin lu bakal kurang cocok sama Arya, tapi nggak tahu juga karena perbedaan nggak segitu banyaknya. Tapi detail separasi menurut gue juga cukup mirip. Cuman si Arya tuh rasanya midnya tuh agak lebih sedikit, lebih snappy dikit, lebih cepat dikit rasanya. Untuk masalah treble-nya si Arya itu memang lebih grainy, dia lebih kasar dibanding si Starfield. Menurut gue Starfield tuh treble masih lebih halus. Lower treble si Arya juga rasanya lebih maju dikit dibanding si Starfield. Dan extension menurut gue masih setara lah. Jadi menurut gue, kalau lu belum punya Starfield, lu pengen Moondrop yang cukup bagus gitu ya, atau lu pengen IEM yang cukup bagus, menurut gue Arya tuh opsi yang cukup baik. Kalau lu udah punya Moondrop Starfield, menurut gue sebenarnya nggak ada artinya sebenarnya lu ambil Arya lagi, karena menurut gue mereka masih cukup mirip, dimana lu masih bisa lu saling tukar mesti nggak terlalu banyak masalah lah, kecuali lu bener-bener picky banget kayak gua, yang gua nggak terlalu suka grainy-nya dari Arya, dan karena ya kalau misalkan ada Starfield, gua bakal lebih milih Starfield gitu ya. Tapi kalau misalkan ini IEM lumayan pertama gua yang sejutaan gitu ya lu ambil Arya ataupun Starfield, menurut gua oke aja. Kalau misalkan lu merasa lu bakal merasa kayak, oh mungkin ini bakal masalah buat gua, atau mungkin lu merasa kayak, oh mungkin si mid-range Starfield bakal lebih cocok sama gue karena lebih tebal, ya lakukanlah comparisonnya, dan perbedaan harganya pun nggak terlalu beda jauh. Dan menurut gue ini suatu hal yang gue tuh bener-bener senang banget sama Moondrop, karena mereka setiap kali mereka berhasil membuat sesuatu gitu ya yang diterima oleh pasar secara baik gitu ya, kayak macam KXSS ataupun Starfield, mereka tuh berusaha membuat sesuatu yang mirip tapi lebih murah gitu loh. Dan bisa terlihat bahwa si Starfield adalah iterasi yang lebih murah dari KXSS, yang dibuat tuningannya lebih mudah diterima. Dan si Arya pun ini merupakan iterasi terhadap Starfield dan lebih murah lagi gitu. Tuningannya pun diubah-ubah dikit, tapi ya menurut gue mereka mengarah ke arah yang benar gitu loh. Gue suka banget kalau sebuah pabrikan itu membuat produk yang
lebih mahal menjadi lebih murah, tetapi mempertahankan kualitasnya secara umum. Dan ya gua excited untuk melihat apa yang mereka bakal keluarin setelah ini. Mungkin mereka bisa menghasilkan Aria yang lebih murah lagi, I don't know. Maybe. So ya, mungkin sebelum kita kelarin video ini, gue bakal kasih satu comparison lagi yang cepat dari memori aja, si Hazard Sound Heart Mirror versus si Aria, karena harganya ya walaupun lumayan beda jauh, tapi menurut gue mereka masih patut disandingkan. Si Heart Mirror itu di 600 ribuan, si Aria itu di 1,1 juta. Tapi Heart Mirror menurut gue teknikalitasnya lumayan bagus, jadi gue masih bakal compare. Dan karena gue banyak request aja, makanya gue compare. Si Heart Mirror menurut gue dari memori, bassnya kuantitasnya memang jauh lebih rendah, lebih sedikit dibanding si Aria. Untuk masalah extension menurut gue masih bagusan si Aria sedikit. Untuk masalah treble speed menang si bukan treble, masalah bass speed menang si Heart Mirror. Dia juga bassnya jauh lebih ke kontrol, tapi tentu saja gue expect itu terjadi karena si Heart Mirror itu memang kuantitas bassnya jauh lebih sedikit daripada si Aria. Mid range-nya juga lebih tipis si Heart Mirror, jadi kalau misalnya lu emang lebih demen clarity gitu ya, mungkin lu bakal lebih cocok sama Heart Mirror. Untuk masalah treble menurut gua si Heart Mirror itu lebih ke kontrol. Detail menurut gua ya setara, kalau si Aria mungkin lebih bagus dikit. Extension gua rasa juga lebih bagus di Heart Mirror. Dan ya, gua rasa itu saja comparison yang gua bisa kasih. So ya, itu aja. Dan like kok kalian like video ini, dan subscribe kok kalian pengen konten lebih banyak kayak gini. Kalau misalnya ada komentar soal video ataupun pertanyaan soal si Aria versus Starfield, komen saja di bawah. So see you next time.